Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Ferdiana Skala. Saya merupakan mahasiswi semester 4 di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester, yaitu materi webinar yang berjudul Inovasi Aplikasi Media dan Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik di era Artificial Intelligence. Disimak baik-baik ya videonya. Baiklah, untuk materi yang pertama berjudul Akselerasi Kompetensi Akademik di Era AI, yaitu inovasi AI-based tools untuk riset bebas plagiasi. Selanjutnya, peran AI dalam peneliti akademik. 1. Artificial Intelligence. Di tahun 1950, cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin cerdas yang mampu meniru atau melampaui kecerdasan manusia. 2. Machine Learning. Di tahun 1997, cabang AI yang memungkinkan mesin untuk menganalisis data yang ada, meningkatkan pemahaman mereka, serta membuat keputusan atau prediksi yang berdasar. 3. Deep Learning. Di tahun 2017, pendekatan pembelajaran mesin yang memanfaatkan berbagai lapisan jaringan saraf untuk menganalisis data dan menghasilkan keputusan. 4. Generatif AI. Di tahun 2021, barulah hasilkan teks, gambar, dan audio baru berdasarkan prompt atau data yang sebelumnya disediakan. AI sebagai asisten peneliti, membantu pencarian. AI seperti ChatGPT atau LLM, yaitu model bahasa besar dan lainnya, mencerna data teks besar seperti buku, artikel, web untuk menemukan hubungan kata yang relevan dengan tujuan topik. Menemukan artikel, fokus pada kampanye hidup sehat dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Divisi logistik, mengelola anggaran, penggalangan dana serta distribusi alat kesehatan dan kebutuhan program. Batasan penggunaan AI, akurasi terbatas, yaitu AI tidak 100% akurat karena datanya diambil dari internet yang bisa saja salah. Kurangnya konteks, yaitu AI cerdas namun seringkali salah memahami konteks spesifik sehingga outputnya perlu ditinjau ulang. Resiko bias, hasil AI bergantung pada data pelatihannya. Jika data bias, maka hasilnya pun bias. Pemanfaatan AI-based tools dalam referensi. 1. Scholarship. Digunakan untuk speed write artikel, mengikuti argumen dan mengambil poin-poin utama secara otomatis. 2. ChatGPT. Perplexity untuk outline, membantu menyusun kerangka kerja penelitian seperti research paper outline dan pertanyaan penelitian. 3. Notebook. Meringkas literatur, menggunakan AI untuk membuat ringkasan panjang menjadi poin-poin inti yang penting. Analisis dan perbandingan literatur, menyusun research gap, yaitu membantu memetakan apa yang sudah diteliti dan apa yang belum melalui pemetaan literatur digital. Membandingkan artikel, yaitu mengidentifikasi perbedaan metode atau hasil antara beberapa naskah secara cepat menggunakan alat analisis teks.
Etika penggunaan AI. Perlu diingat, AI adalah alat, bukan pengganti. Pentingnya sumber asli, yaitu peneliti wajib tetap membaca sumber asli untuk memastikan validitas informasi. Resiko halusinasi, waspada informasi palsu atau halusinasi. AI yang terlihat otoritatif padahal tidak benar, bukan pengganti peneliti. AI hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kejelasan bahasa, bukan untuk tugas kunci seperti interpretasi data atau menarik kesimpulan data. Kebijakan penerbit, contoh Elsevier, bukan penulis. AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis atau author. Transparansi, penulis harus mengungkapkan penggunaan AI dalam naskah mereka sesuai panduan penulis. Truth, penulis manusia bertanggung jawab penuh atas seluruh isi karya yang diterbitkan. Memahami plagiasi di era AI. 1. Plagiasi, mengambil ide, proses, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai adalah pencurian intelektual. 2. Fabrikasi, melibatkan pembuatan atau penggadaan data, gambar, atau referensi yang sebenarnya tidak ada atau fiktif. 3. Falsifikasi, melakukan modifikasi seperti penambahan, pengurangan, atau perubahan data referensi yang sudah ada demi keuntungan tertentu, demi mencapai tujuan penelitian. Teknik parafrase yang etis, menggunakan alat seperti Quillbot untuk merubah struktur kalimat guna meningkatkan kelancaran, namun tetap wajib mencantumkan sumbernya. Memeriksa keserupaan teks menggunakan perangkat lunak seperti Authenticate atau Turnitin sebelum submit. Alur kerja referensi otomatis. Cari dan pahami. Gunakan AI untuk menemukan inti artikel. Simpan. Gunakan web importer untuk menyimpan metadata. Kelola folder. Susun referensi berdasarkan topik. Selanjutnya, materi yang kedua, merancang pembelajaran. Bermakna di era artificial intelligence. Strategi pemanfaatan aplikasi, media, dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik. Landasan transformasi pendidikan di era AI. Pergeseran kognitif akibat transformasi AI, yaitu fokus pendidikan tinggi kini beralih dari sekedar menghafal fakta menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis dan evaluasi tingkat tinggi. Mengingat AI kini mampu mengambil dan menyintesis informasi secara instan. Relevansi kurikulum. Pembaruan kerangka pendidikan sangat penting untuk memastikan siswa memperoleh literasi AI dan keterampilan adaptif yang diperlukan untuk berkembang di pasar tenaga kerja yang semakin didominasi oleh sistem otomatis. Efisiensi belajar. Mengintegrasikan alat AI memungkinkan kecepatan pendidikan yang lebih personal, mengidentifikasi kesenjangan siswa secara individual, secara real time, dan menyediakan sumber daya yang disesuaikan, yang tidak dapat ditawarkan oleh model AI tradisional yang kaku. Transformasi digital di pendidikan. Pergeseran pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran online dan hybrid. Tantangan adaptasi. Guru dan siswa harus mengikuti perkembangan teknologi. Akses global. Sumber belajar dari seluruh dunia terbuka luas. Transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Seperti pondasi transformasi pendidikan di era AI, kerangka kerja strategi untuk pembelajaran yang ditingkatkan teknologi, implementasi AI praktis dalam desain instruksional, kompetensi masa depan, dan implementasi peta jalan. Inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan digital. Akses setara. Hindari diskriminasi berdasarkan ekonomi atau lokasi geografis. Peran literasi digital. Memperpendek jarak antar kelompok masyarakat melalui akses ilmu. Kesenjangan digital.
masih terjadi kesenjangan signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Tantangan bagi dosen dan mahasiswa. Dosen, 1. Perubahan teknologi yang cepat. 2. Menyesuaikan metode pengajaran. 3. Keterlibatan siswa. 4. Integritas penilaian. 5. Pengembangan profesional berkelanjutan. Sedangkan mahasiswa, 1. Kelebihan informasi. 2. Ketergantungan berlebihan pada AI. 3. Gangguan digital. 4. Integritas akademik. 5. Kesenjangan keterampilan. Mendefinisikan ulang peran dosen dari penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Dulu, 1. Dosen sebagai sumber utama informasi. 2. Fokus pada penyampaian materi. 3. Pembelajaran berpusat pada dosen. 4. Menilai hasil belajar. Sedangkan yang sekarang, 1. Mendesain pengalaman belajar yang bermakna. 2. Memfasilitasi eksplorasi dan kolaborasi. 3. Mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. 4. Memberi informasi pendampingan, motivasi dan inspirasi. 5. Mengintegrasikan AI. 3 pilar dosen di era AI. Learning Facilitator. 1. Membimbing proses belajar mahasiswa. 2. Mengarahkan pada sumber belajar yang relevan. 3. Memfasilitasi diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Mentor. 1. Memberikan motivasi dan inspirasi. 2. Membangun karakter dan etika akademik. 3. Memberikan dukungan sosial emosional. AI Integrator. 1. Memahami dan menggunakan AI secara bijak. 2. Mendesain pembelajaran berbasis teknologi. 3. Menumbuhkan literasi AI pada mahasiswa. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga atau materi yang terakhir berjudul Strategi dan Inovasi Media Pembelajaran Matematika di SD, mewujudkan kelas matematika yang interaktif, bermakna, dan menyenangkan di era digital. Mengapa matematika di sekolah dasar butuh media inovatif? Anak SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka butuh jembatan dari konsep abstrak menuju hal yang kasat mata. Tanpa media yang tepat, matematika kerap menjadi sumber kecemasan. Tantangan nyata, kecemasan matematika, motivasi rendah, dan pemahaman sebatas hafalan rumus. Rendahnya literasi matematika. Solusi edukatif dari ceramah satu arah menuju eksplorasi aktif dengan media digital dan manipulatif interaktif. Media interaktif matematika di sekolah dasar, seperti simulasi visual dinamis. Platform seperti Fit memvisualisasikan pecahan, pengukuran bangun ruang secara hidup, gamifikasi, dan evaluasi real time. Kuis, Kahoot, dan WordWall mengubah kuis formatif permainan yang menyenangkan. Anotasi visualisasi digital, fitur coret-coret digital dengan stylus atau whiteboard interaktif membedah langkah penyelesaian masalah. 3 prinsip utama memilih media pembelajaran. Yang pertama, validitas dan kredibilitas. Matematika akurat dari portal terpercaya. Kedua, relevansi terhadap hasil, selaras dengan standar dan usia siswa. 3. Efisiensi dan kemudahan, mudah diakses dan dikelola oleh guru. Media yang valid, relevan, dan mudah dikelola memastikan waktu kelas habis untuk belajar, bukan untuk kendala. Dan tidak semua media yang terlihat canggih cocok untuk kelas kita. 3. Pemilihan media pendekatan. Kelas SD sangat beragam. Media pembelajaran harus merangkul semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus atau memiliki kecepatan belajar berbeda. Contoh pendekatan multimodal, mengombinasikan visual seperti gambar kontras tinggi, audio, penjelasan suara, dan kinestetik atau sentuhan dan gerakan. Aksesibilitas, font mudah dibaca, navigasi sederhana, dukungan pembaca layar, dan teks terjemahan.
Diferensiasi mandiri. Siswa dapat mengulang simulasi sesuai kecepatan belajar masing-masing atau self-fetch tanpa rasa malu. Pembuka awal sebelum pembelajaran. Pendahuluan apersepsi. Menayangkan video pemantik singkat atau animasi masalah sehari-hari untuk menarik fokus dan membangkit rasa ingin tahu. Kegiatan eksplorasi. Siswa menggunakan media simulasi atau permainan kelompok untuk menemukan konsep dan pola matematika secara mandiri. Penutup refleksi, kuis cepat atau asesmen digital memberikan umpan balik langsung bagi guru dan siswa untuk mengukur pemahaman. Media pembelajaran matematika sekolah dasar harus berorientasi pada konkretisasi konsep, interaktivitas, dan inklusivitas, dan tentu ada persiapan seperti infrastruktur dan akses, yaitu kesiapan perangkat yang mendukung pembelajaran digital, konten berkualitas, yaitu media yang relevan, valid, dan menarik bagi siswa, kompetensi guru, yaitu peran guru sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar tidak tergantikan oleh teknologi.